Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita kembali melanjutkan untuk pembelajaran Nahwu Muyassar dari kitab Nahwu Muyassar, pembelajaran Nahwu dari kitab Nahwu Muyassar. Nah, dan kita sampai di latihan ini ya, dan kemarin kita sudah jadikan PR untuk beberapa nomor dan alhamdulillah sudah jawab, ya sudah dijawab, kemudian sudah dikirimkan juga lewat WhatsApp ya, dan sudah anak koreksi ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa latihannya. Kalau kemarin masih tentang mubtada sama khobar, kan? Mubtada sama khobarnya. Nah, latihan yang sekarang adalah menentukan fa'il, ya, fa'il sama naibul fa'il sama fa'il, naibul fa'il sama fa'ilnya. Ya, kemarin yang sudah dikerjakan, saya ini dulu ya. Kemarin yang sudah dikerjakan itu nih ya, nomor 1 ya, qulubuna ghuluf, gitu ya. Qulubuna ini sebagai mubtada, kemudian ghuluf ini sebagai khobar, gitu ya. Ini sudah, gitu ya. Kemudian nomor 3 ini ya, alma yutahhiruha. Ya, alma sebagai mubtada, ya, yutahhiru. Bukan ya. Iya sih, yutahhiruha. Atau bukan ya? Ini kemarin iya apa enggak? Nomor 3 iya apa enggak? Enggak ya? Nomor 3 iya, Ustaz. Nomor 3 ya. Baik. Nah, ini kayaknya kemarin itu, nah, ini jadi, ini harusnya fa'il ya kemarin. Bukan masuk mubtada khobar. Tapi nggak apa-apa. Baik. Kemudian, kenapa hapusnya? Ini ya. Kemudian, al-wudu alaih. Nah, ini kemarin ini ya. Al-wudu alaih. Al-wudu alaih. Ya. Ini sudah. Al-ma'u tahur. Ini juga sudah. Allah mukhrijun. Nah, ini. Allah sama mukhrijun makun talak. Ya sudah. Baik. Nah, terus mana lagi? Sudah ya? Sudah. Itu toh ya. 1, 3, 4, 5, 8. Oh, sudah. Atau ada lagi? 10 ya? 10 ya nggak? Enggak, Ustaz. 1, 3, 4, 5, 8. Baik, baik. Nah, sekarang uh, nomor 2. Nah, sekarang kita berarti masuk pembahasan fa'il sama naibul fa'il ya. Fa'il sama naibul fa'il. Fa'il sama naibul fa'il. Baik. Fa'il berarti susunannya kalau dia jumlah fi'liyah gitu ya. Jumlah fi'liyah ya. Naibul fa'il juga sama, jumlahnya fi'liyah, bukan jumlah ismiyah gitu ya. Nah, berarti ada fi'il, kemudian ada kata kerja, kemudian ada pelakunya. Baik. Contoh di nomor 2 ya. Walamma, nah ini lamma ini tidak masuk ya. Tidak masuk bahasan. Kemudian yang masuk bahasan adalah yang ja'ahum al-kitab. Ja'ahum al-kitab. Baik.
Dari kata ja'ahum al-kitabu, tafadhal ukhti Yuliati, yang mana fa'ilnya? Ja'ahum al-kitabu. Hum. Kenapa hum? Ya Ustaz, Kenapa hum? failnya. Ya, kenapa hum? Apa ya? Bentar dulu, Ustaz. Masih loading Ustaz. Loading. Lupa. Masih nyari-nyari ini. Kemarin. Fa'il, lupa ya? Gimana cara nentuin Iya, fa'il? lagi lihat yang kemarin-kemarin ini Ustaz. Ya, anak kira sudah murojaah tadi. Baik, Oh, fa'il. Halaman berapa fa'il ya? Anda sendiri harus scroll ke atas lagi. Lupa halaman berapa. tiga Fa'il. lima, tiga Hmm, lima, tiga lima. 35 ya. Tiga puluh lima. Fa'il. Ini naikul fa'il ya. Halaman ini. Bukan nama. Baik, kita sedikit murojaah dulu ya. Semoga nanti waktunya cukup ya. Baik, fa'il. Yang dari definisi mana? Baik, ini ya. Ini definisi fa'il ya. Al-fa'il huwa ismun marfu'un waqa'a ba'da al-fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'ala fi'il. Gitu ya. Fa'il adalah isim marfu', berarti berharokat akhir dhammah gitu ya, secara asal begitu. Waqa'a ba'da al-fi'li, yang terletak setelah fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum berarti kata kerja aktif, bukan kata kerja pasif gitu ya. Wa dalla 'ala man fa'ala fi'il, dan menunjukkan kepada siapa yang melakukan tindakan itu gitu ya. Jadi isim marfu ya, isim marfu, kemudian fiilnya itu maklum. Jelas ya, isim marfu terletak setelah fiil maklum, kemudian menunjukkan kepada bahwasanya dia itu pelaku dari tindakan fiil itu gitu. Contoh, qala nabiyyu, berkata nabi. Ya berarti nabi sebagai fa'il karena nabi yang berkata kan. Qalat Aisyatu, berkata Aisyah, berarti Aisyah fa'il. Kenapa? Karena di sini ada fi'il maklum. Ya kan, ini kan tadi definisinya didahului oleh fi'il maklum. Baik. Kemudian Aisyah ini marfu ya, sebagaimana Nabi ini marfu, gitu ya. Dan Aisyah ini adalah pelaku dari kata qolat gitu ya. Kalau ditanya siapa yang berbicara, jawabannya Aisyah. Jawabannya Aisyah gitu ya. Fazal mujtahidu, ya, beruntung orang yang sungguh-sungguh. Ya, jadi sebelumnya ada fiil maklum yaitu faza, kemudian ada isim al-mujtahidu. Isimnya marfu nih. Sebelumnya ada fiil maklum, ya, faza al-mujtahidu. Gitu ya. Sungguh atau beruntung orang yang bersungguh-sungguh. Karena al-mujtahidu ini adalah isim marfu terletak setelah fiil maklum, kemudian dia berposisi sebagai pelaku dari kata kerjanya yaitu faza. Kalau misal kita tanya siapa yang
beruntung, maka jawabannya al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh. Baik. Kemudian ya, ini fa'il itu jenisnya ada dua ya. Secara ringkas saja ya, karena sebenarnya ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lampau. Fa'il itu ada dua, ada fa'il yang zahir. Zahir itu berarti nama orang atau isim yang sudah jelas, isim ma'rifah gitu ya, yang pakai al gitu ya, al-ustadu, al-waladu, atau Maryam, Muhammad, Khalid gitu ya, nama orang, nama tempat, atau dia isim yang pakai al gitu. Itu isim zahir atau fa'il zahir. Fa'il zahir adalah fa'il yang dia itu isim nama orang gitu ya. Fa'il zahir itu nama orang atau nama tempat atau isim yang ada alnya. Sementara kalau dhamir itu berarti dia ya yang selain itu. Misal dhamir mutasil ya. Dhamir mutasil. Ini enggak ada contohnya dhamir mutasil. Kharajna ya. Nah ini berarti dia ini sebagai fa'il karena dia dhamir mutasil. Ini yang lainnya malah mustatir semua ini. Ya. Yang ini mustatir semua contohnya ya. Nah, nggak nampak malah ya. Baik, kecuali ini paling ya. Wawul jamaah ini satu. Yang lain ini mudhari karena mudhari ini dhamir mustatir. Ya, dhamir yang tidak terlihat. Baik. Nah, ketentuan fa'il ya. Fa'il itu harus marfu. Berarti berharokat akhir dhammah. Fi'ilnya maklum, kata kerja aktif. Gitu ya. Kemudian fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Berarti nggak selalu gitu. Ya, contoh misal ada kata qara'a al-Qur'ana Muhammadun ya. Kalau seperti ini, yang mana fa'ilnya? Apakah fa'ilnya Al-Qur'ana atau Muhammadun? Membaca Al-Quran Muhammad. Yang mana yang jadi fa'il? Maka kita lihat yang mana yang marfu. Yang marfu Muhammad. Ya, berarti Muhammad sebagai fa'il. Maka Muhammad membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran membaca Muhammad, bukan. Ya, jadi meskipun yang lebih dulu kalimatnya adalah Al-Quran, ya, bukan Muhammad, tapi fa'ilnya tetap Muhammad gitu. Ya, meskipun misal ada panjang lagi misalnya jalasa ya alal kursi misalnya ya, ini misal aja alal kursi Muhammadun gitu misalnya. Nah, maka meskipun seperti ini enggak kemudian alal kursi ini sebagai fa'il. Fa'ilnya tetap Muhammad meskipun setelah kata jalasa ya, fiilnya kan jalasa ya. Meskipun setelah kata jalasa ini terselang dua kata ala sama al kursi, tapi tetap fa'ilnya Muhammad karena Muhammad ini yang marfu. Kemudian Muhammad ini adalah isim yang menjadi pelaku dari kata jalasa ini. Kalau ditanya siapa yang duduk, maka jawabannya Muhammad, gitu ya. Sebagaimana yang sebelumnya ini, ya qara al-Qur'ana Muhammad. Kalau ditanya siapa yang baca, ya masa Quran, yang baca ya Muhammad, gitu ya. Yang baca Muhammad, Muhammad baca Quran. Baik. Kemudian fa'il sulit dicari ya. Kalau misal fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyakan apa atau siapa. Kayak tadi ya, temannya. Siapa yang baca? Siapa yang duduk? Gitu ya. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus beri tanda mu'annas. Gitu ya. Sholahat, katabat. Ya, misal katabat. Ya.
katabat Fatimatu. Nggak boleh kataba Fatimatu. Jadi katabat Fatimatu gitu ya. Kalau mudhari ya berarti pakainya taknya di depan. Taktubu Fatimatu gitu ya. Baik. Bila fa'ilnya musanna atau jama maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Misal fa'ilnya taliban atau taliban. Ya. Nggak ada yang kosong halaman ini. Misal jalasa. Nah ini contoh ya. Ada contohnya. Nah misal kayak gini. Al-waladani ini kan musanna. Tapi di sininya tetap mufrad fi'ilnya. Hadoro. Nggak kemudian jadi hadoro gitu enggak ya. Hadoro gini enggak. Tapi tetap apa? Hadorol waladani. Kemudian yang musanna muannas misalnya al-bintan, maka dia juga tetap sama hadorot gitu. Tetap hadorot. Enggak jadi hadorota gitu enggak. Hadorot. Baik, kalau jamak gimana? Ya jamak tetap mufrad gitu. Hadoro al-auladu misalnya ya. Al-auladu gitu ya. Jadi walad itu mufrad, al-waladani musanna, al-auladu jamak gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana? Yang mufradnya bintu, musannanya al-bintani. Nah, kalau jamak, ya jamak tetap hadarat, tapi setelah hadarat al-banatu. Tapi poin bahasan kita bukan di bentuk jamaknya ya, tapi fiilnya. Fiilnya itu tetap mufrad kita. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Nah, tadi ya contohnya seperti qara'a, kemudian al-Qur'ana misal al-Qur'ana khalidun gitu ya. Nah, ini kan objek ya. Yang al-Qur'ana ini kan objek. Ya, sebagai objek yang dibaca gitu. Qara'a artinya kan membaca. Qara'a artinya membaca. Al-Qur'ana itu adalah yang dibaca. Kan gitu. Berarti dia objek. Karena dia adalah benda yang dibaca. Gitu kan. Benar, dia adalah yang tertimpa fi'il kan. Yang tertimpa kata kerja. Nah, Khalid ini sebagai apa? Pelaku. Khalid ini sebagai pelaku. Orang yang membaca. Ya, membaca, kemudian yang dibaca, kemudian orang yang membaca. Gitu ya. Jadi boleh untuk objeknya ini didahulukan gitu. Nggak harus qara'a Khalidun al-Qur'an, harus gitu. Bisa qara'a al-Qur'ana Khalidun. Gitu ya. Baik. Baik. Contoh yang ini ya. Ini kayaknya balik ke ini nanti waktu udah mulai habis lagi ya. Baik. Contoh ini ya. Ini nggak usah diperhatikan ya. Ja'akumur rusuluna. Nah, ja'akum rusuluna. Ja'a artinya datang. Kemudian kum kalian. Kemudian rasuluna artinya rasul kita. Rasul kami. Oke. Datang kalian rasul kami. Yang mana yang jadi objek, yang mana yang jadi fa'il? Maka jawabannya yang jadi fa'il rasul. Gitu. Yang jadi fa'il rasul. Ya, rasuluna ini jadi fa'il.
Ya, rasuluna adalah fa'il. Ya, kum adalah maf'ulun bih atau objek. Maf'ulun bih. Ya. Nah, ja'a adalah fa'il. Gitu ya. Jadi meskipun letaknya itu terakhir, maksudnya di sela antara fi'il dengan fa'ilnya, dia tetap posisinya fa'il. Meskipun nggak langsung setelah fi'il. Gitu ya. Contoh lagi misalnya, sa'alan nabiyya rajulun. Sa'ala bertanya. Nabi, nabi. Gitu ya. Nabi artinya nabi. Rajulun laki-laki. Nah, tanya nabi laki-laki. Nah, seorang laki-laki. Gitu ya. Seorang laki-laki gitu aja. Seorang laki-laki. Nah, yang mana yang jadi fa'il? Jadi lihat harokatnya. Gitu kan? Yang mana yang berharokat akhir dhammah, yang marfu? Jawabannya rajulun. Ya. Kalau nabi kan harokat akhirnya fathah. Ya. Nabi kan harokat akhirnya fathah. Nah, berarti yang jadi fa'il yang mana? Rajulun. Seorang laki-laki bertanya kepada nabi gitu. Bukan nabi bertanya kepada seorang laki-laki, bukan. Seorang laki-laki bertanya kepada nabi gitu. Itu ya. Jadi meskipun letak fa'il itu di akhir, nggak langsung setelah fi'il, dia tetap fa'il. Gitu. Dilihat dari harokatnya, harokat akhirnya, kemudian dilihat dari apa namanya, kedudukannya, dilihat. Misal ditanya, gitu ya, kayak gini misalnya, siapa yang datang, gitu ya, siapa yang datang, nah, atau ini siapa yang bertanya, gitu ya. Seperti itu. Baik, sekarang kembali ke latihan. Penjelasannya mungkin nggak sampai sedetil waktu dulu ya, karena ini kan sebenarnya sudah lewat ya. Jadi anggap saja itu murojaah sekilas gitu, untuk bisa jawab soal gitu ya. Nah, kalau nanti masih bingung ya nggak apa-apa, kita balik lagi ke atas lah. Baik, kemudian kita kembali ke latihan ini ya. Baik, nah tadi uh, nomor 2 ya, nomor 2. Ini anggap aja ini karena ini belum ya. Ini sekedar tambahan aja huruf ya. Nah, ja'ahumul kitab. Baik, kembali ke Ukhti Yuliati. Yang mana fa'ilnya? Al-Kitabu, Ustaz. Fa'ilnya adalah Al-Kitabu, gitu ya. Kita lagi bahas fa'il ya. Fa'ilnya adalah Al-Kitabu, ya. Jadi hum dia sebagai objek atau maf'ulun bi namanya, ya. Maf'ul bi, ya. Bukan sebagai fa'il, gitu. Kenapa ya? Karena ini, ya. Al-Kitabu harokatnya apa? Dhammah akhirnya. Kalau Alkitabu harokatnya fathah baru berarti yang objek itu yang Alkitab ya, atau Alkitab ya. Kalau di sini kata Alkitab ini harokat akhirnya fathah, ya Alkitab ya berarti Alkitab ini maf'ulun bihi bukan fa'il. Baik, kemudian Ukti Dewi ya, nomor 6. Enggak artinya datang. Sama. Sama kayak ja'a sebenarnya. Tapi ja'a itu datang dari jauh, kalau ya'ti itu datang dari dekat. Ja'a itu datangnya dari jauh, ya'ti itu datang, tapi datangnya dari dekat. Gitu ya. Baik. Ya'ti ahada kumus syaiton. Yang mana yang fa'il? Fa'il asyaiton. Fa'il asyaiton. Ya, sementara ahada, ini ahada sudah jelas harokat akhirnya fathah. Berarti ahada adalah apa? Fi'il. Lah,
Maf'ulun bih ya, Ustaz. Fi'il kan yang pertama itu, Oh, kata yang ya'ti itu datang. Fi'ilnya kan ya'ti, artinya datang. oh iya deh. Kalau kumnya, Ini adalah mudhofun ilaih. oh, hmm, Udah belajar apa belum? udah. Tapi Udah, tapi lupa. maf'ulun bih, mudhof ilaih, mudhofnya mana Ustaz? Ahada. Oh, mudhof ilaih gitu jadi. Ahada itu maf'ulun bih terus Dia kedudukannya apa tadi? dua. Dua Maf'ulun ya bih, berarti kedudukannya. maf'ulun bih dan mudhaf. Dan mudhof ya. Oh, Ya'ti fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu' alamatu rafihi as-sukun. Wal fa'il, kemudian ahada maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kum dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Asy-syaitanu fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya'ti adalah fi'il mudhari. Ya, ya'ti fi'il mudhari marfu'. Kemudian ahadakum. Ahada maf'ulun bi atau objek karena berharokat akhir fathah. Ya, objek berharokat akhir fathah dan dia adalah penyandar. Mudhaf, penyandar. Kemudian kum adalah domir, kata ganti, mutasil yang bersambung. Domir mutasil mabni yang harokatnya akhirnya itu tepat. Harokat akhirnya tepat, mabni fi mahalli jar dalam keadaan majrur, dalam keadaan berharokat akhir kasroh. Keadaannya begitu, tapi dia tidak berharokat akhir kasroh karena dia mabni, tidak bisa dikasrohkan. Nggak bisa kumi itu nggak bisa. Kumi itu nggak bisa. Ahada kumi itu nggak bisa. Fi mahalli jar hanya kedudukannya saja dia. Kedudukannya dia majrur gitu ya. Mudhaf ilaih sebagai yang disandari. Disandari apa? Disandari kata ahada. Jadi kata ahada nyandar ke kata kun. Kemudian asyaitanu fa'il, pelaku, marfu berharokat akhir tambah li'annaha atau li'annahu karena dia mufrad. Asyaitanu kan mufrad. Baik. Kemudian selanjutnya Okteafsa ya. Yang fa'il yang mana? Latihan fa'il. Selanjutnya itu yang ada lagi. Yang nomor 3 itu sebenarnya ini jumlah fa'iliyah itu. Baik, kemarin kayaknya salah. Ya. Nomor 3, tafadhol. Yang mana yang fa'il? Malah saya dari semuanya. Okteafsa. Nomor 3 yang mana? Al-ma'u. Betul. Yang fa'il adalah al-ma'u. Maf'ulun bihnya yang mana? Ha. Ha, maf'ulun bihnya adalah ha, gitu ya. Yutahhiruha. Air itu menyucikannya. Baik. Sisa berapa? 9 menit cukup lah ya. Nah sekarang yang naibul fa'il. Naibul fa'il ini latihannya cuma nomor ini ya. Naibul fa'il itu nomor 7 sama nomor 10 ya. 7 sama 10 dua ini. Nah, naibul fa'il itu fiilnya kan majhul ya. Fiilnya majhul. Ya. Ini kan fiilnya sudah majhul nih. Yukbalu. Nah, yukbalu artinya apa? Diterima.
Kemudian yukhaffafu. Yukhaffafu artinya diringankan. Ini yukbalu benar. Ya. Harusnya ini dari Quran apa bukan ya? Kayaknya Quran ya. Harusnya sih tukbalu ya. Iya, Quran. Al-Baqarah. Yukbalu apa tukbalu di Quran? Wala yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Yang nomor 7 ya, nomor 7. Wala yuqbalu minha benar. Wala wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yu'khazu wa lahum yunsarun. Al-Baqarah ayat berapa? Ayatnya tuh nggak apa ayat berapa. Nggak apa. Baik. Ayat Berarti mustatir ya. Baik. Yang ini dulu berarti ya. Nomor 10 dulu. Jadi kalau fiilnya majhul ya, 7 menit ya. Kalau fiilnya majhul ya yukhaffafu yuqbalu gitu ya. Sebenarnya. Maka tinggal cari naibul fa'il. Naibul fa'ilnya sama, yaitu isim yang marfu gitu ya. Kemudian kalau ditanya siapa gitu atau apa, nah maka nanti jawabannya kembali ke dia sama kayak fa'il tadi. Gitu ya. Fa'il kan tadi kan siapa yang duduk, siapa yang datang. Kalau ini berarti ya misal siapa yang dipukul, gitu. Siapa yang di apa namanya, siapa yang dipukul, siapa yang dikirimi, gitu misalnya. Bedanya begitu. Jadi karena fiilnya ini fiil majhul maka siapa yang di gitu. Tapi kalau fiilnya maklum, fa'il ya. Fa'il kan fiilnya maklum. Jadi siapa yang me kan siapa yang me gitu. Baik, tunggu sebentar. Baik, sebentar. ayat 123 tadi Ustaz. Baik. Berarti ini kekhususan Al-Quran ya. Nah, kalau alam ya. Sebenarnya ini uh, masih perlu pendalaman ya. Mungkin nanti bisa dilihat di I'rabul Quran Al-Karim ya. Nah, karena kalau secara kaidah ini harusnya tukbalu gitu. Secara kaidah ini harusnya tukbalu. Tapi kalau karena ini Al-Quran ya berarti ada kekhususan gitu. Misalnya kalau Al-Quran. Baik. Nah, ini perlu ditelisik. Nah, coba yang Pak Kris sudah pernah belajar belum naibul fa'il? Belum, Zat. Wah, nah, berarti yang akhwat aja dulu ya. Tapi sempat baca-baca pengganti fa'il, Zat, karena fiilnya majhul. Nah, baik. Berarti saya coba terjemahkan ya. Wala itu tidak dan tidak gitulah ya. Dan tidak. Nah, yukbalu diterima, minha darinya gitu ya. Minha darinya. Ya, syafaat artinya syafaat. Gitu, artinya syafaat. Wala yukbalu minha syafaat. Nah, kalau dalam kalimat ini, jumlah ini ya, yang jumlah ini, yang mana yang jadi naibul fa'il? Tafadhol Patri. Syafa'atun. Syafaat, betul ya.
Syafa'atun. Kalau saya baca di ini ya, ya, ini baca sekilas ya. Alasannya kenapa yukbalu bukan tukbalu ya? Karena syafa'atun ini kan mu'anats ya. Baik, alasannya adalah karena fi'il majhul sering tetap menggunakan kata yukbalu meskipun isinya mu'anats, terutama jika fi'ilnya didahului oleh huruf jar seperti minha gitu ya. Nah, alasannya seperti itu ya. Tapi Allah alam mungkin perlu dilihat di kitab-kitab yang lebih rinci ya, seperti Iraqul Quran Karim atau misal Nahwu Tatbik misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya saya masih sedikit penasaran kenapa pakainya yukbalu bukan tukbalu gitu. Karena syafa'atun itu kan mu'annas. Jadi harusnya ini tukbalu gitu. Tapi namanya Al-Quran biasanya ada pengecualian. Terakhir, Ukhti Yuliati yang terakhir nomor 10. Yang mana yang naibul fa'il? Al-azabu. Al-Adzabu, betul ya. Al-Adzabu dia sebagai naibul fa'il dan tidak diringankan anhum dari mereka al-adzabu, siksaan gitu ya. Adzab. Nah, jadi kalau ditanya apa yang diringankan, jawabannya al-adzabu gitu ya. Apa yang tidak diringankan, jawabannya al-adzabu. Sama seperti yang atas, apa yang tidak diterima, jawabnya syafa'ah gitu ya. Syafa'ah. Baik. Yang ini tadi Al-Quran surat Al-Quran surat Al-Baqarah berapa? Yang wala yuqbalu minha. Lihat Itu yang 123, tapi yang sebelumnya ada yang hampir sama Ustadz. Ayat 48. yang 48. Al-Baqarah ya? Nah, Ustaz. Yang nomor 7 itu. Nah, Ustaz. Iya. Baik. Mungkin nanti anak cari ya. Nah, lebih rincinya. Nah, ini sudah hampir habis waktunya. Insya Allah pekan depan berarti kita bahas yang jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah, farq gitu ya. Al-farqu bainal jumlatil fi'liyah wal jumlah ismiyah fi tarkib. Perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam susunan. Kita cukupkan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.